satu bandara, satu fasilitas minyak, dan 2 drone yang diklaim Houthi telah dikirim ke arah keduanya. Kedengarannya seperti serangan biasa dalam konflik Yaman Arab Saudi. Tapi kalau kita lihat siapa yang menjadi targetnya dan di mana lokasinya, ceritanya menjadi jauh lebih menarik. Najran bukan sekadar kota di perbatasan, sementara Aramco bukan perusahaan minyak biasa. Houthi mengatakan mereka berhasil menyerang keduanya. Arab Saudi belum mengkonfirmasi klaim tersebut, dan disinilah pertanyaan sebenarnya dimulai. Apakah ini serangan yang berhasil atau hanya pesan politik yang sengaja dibuat untuk menunjukkan bahwa Houthi masih mampu menjangkau wilayah Saudi? Dan jika kita mundur sedikit, serangkaian klaim serangan Houthi itu muncul setelah tekanan militer terhadap kelompok tersebut kembali meningkat di Yaman. Dalam beberapa hari terakhir, Arab Saudi bersama pasukan dan kelompok bersenjata yang didukungnya dilaporkan meningkatkan serangan terhadap posisi Houthi di sejumlah wilayah strategis. Salah satu rekaman yang beredar memperlihatkan sebuah drone menjatuhkan bom di kawasan Ghor al-Mashwat, distrik Gamer, Provinsi Saada. Lokasinya penting karena Saada merupakan salah satu basis utama Houthi, sekaligus berada tidak jauh dari perbatasan Saudi. Artinya, aktivitas militer di kawasan ini berpotensi dengan cepat berubah menjadi siklus serangan dan pembalasan. Tekanan serupa juga dilaporkan terjadi di garis depan utara Marib. Rekaman yang disebut berasal dari media militer pemerintah Yaman memperlihatkan serangan terhadap posisi Houthi di kawasan tersebut. Marib sendiri bukan medan perang sembarangan. Wilayah ini memiliki nilai strategis karena letaknya sekaligus sumber daya energinya, sehingga siapapun yang mampu mempertahankan pengaruh di sana memiliki keuntungan penting dalam konflik. Di Provinsi Hajjah, pola pertempurannya bahkan semakin bergeser ke perang drone. Media militer setempat mengklaim pasukan pemerintah berhasil menghancurkan sejumlah drone serang Houthi dan sebuah kendaraan militer. Jika laporan-laporan tersebut akurat, maka ada pola yang sulit diabaikan. Konflik Yaman tidak hanya kembali memanas di darat, tetapi juga semakin bergantung pada drone dan serangan jarak jauh. Dan ketika Houthi kemudian mengklaim mampu menjangkau Bandara Najran serta fasilitas Aramco di wilayah Saudi, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang menyerang lebih dulu. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh eskalasi ini akan bergerak dan apakah Najran menjadi tanda bahwa medan konflik kembali meluas ke wilayah Saudi? Balasan Houthi terhadap tekanan Saudi kemudian tidak datang dalam satu bentuk. Justru, serangkaian laporan pada pertengahan Agustus menunjukkan pola yang lebih berlapis, mulai dari serangan terhadap fasilitas darat, penggunaan drone, rudal, hingga ancaman terhadap aset udara dan jalur pelayaran di sekitar Laut Merah. Salah satu sasaran yang disebut terdampak adalah fasilitas militer yang digunakan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Saudi di kawasan Al-Wadiyah, dekat perbatasan Saudi-Yaman. Citra satelit yang beredar menunjukkan adanya kerusakan setelah serangan yang dikaitkan dengan rudal dan drone Houthi. Jika penilaian tersebut benar, lokasi ini menarik karena berada di salah satu koridor perbatasan yang penting bagi pergerakan pasukan dan logistik. Di Marib, perkembangan lain memperlihatkan bahwa teknologi drone semakin menjadi bagian penting dalam pertempuran. Pada 11 Agustus, pasukan yang didukung Saudi dilaporkan menemukan sebuah drone FPV Houthi berbasis serat optik dalam kondisi relatif utuh. Teknologi ini memungkinkan drone dikendalikan melalui kabel serat optik sehingga tidak terlalu bergantung pada gelombang radio dan lebih sulit dilumpuhkan dengan electronic jamming. Temuan seperti ini menunjukkan bahwa medan perang Yaman juga menjadi tempat berkembangnya teknologi drone yang semakin canggih. Kemudian, perhatian beralih ke pesisir Laut Merah. Pada 12 Agustus, muncul laporan mengenai peluncuran sejumlah rudal balistik ke arah pelabuhan Al-Muqa atau Mocha. Rekaman yang beredar
kemudian memperlihatkan kondisi pelabuhan setelah serangan. Lokasinya strategis karena berada di pesisir barat Yaman, tidak jauh dari Bab el-Mandeb, jalur sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan menjadi salah satu rute perdagangan penting dunia. Pada saat yang sama, aset Amerika Serikat juga disebut ikut terkena dampaknya. Sebuah MQ-9 Reaper dilaporkan ditembak jatuh di sekitar Bab el-Mandeb dan kemudian jatuh di Djibouti. Namun laporan ini perlu ditempatkan secara hati-hati karena belum semua detailnya terkonfirmasi secara independen. Begitu pula dengan klaim bahwa sedikitnya 25 MQ-9 telah hilang dalam konflik Yaman. Angka tersebut berasal dari sumber OSINT dan klaim pihak terkait, bukan angka resmi yang seluruhnya telah diverifikasi. Dan seolah itu belum cukup, Houthi juga mengklaim telah menargetkan kapal pengangkut peralatan militer Saudi di sekitar Bab el-Mandeb. Dengan demikian, medan konfliknya semakin melebar, dari perbatasan ke garis depan, ke pelabuhan, lalu ke udara dan jalur pelayaran. Houthi tidak hanya mencoba membalas serangan di darat, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk mengganggu ruang udara dan laut di kawasan yang jauh lebih luas. Yang membuat perkembangan ini berbeda adalah bagaimana konflik mulai menyeberang dari medan perang Yaman ke jalur pelayaran internasional. Pada 11 Agustus, MV Tihamah dilaporkan diserang di sekitar Bab el-Mandeb. Dampaknya bahkan sampai ke Indonesia. Laporan TV One yang mengutip Kementerian Luar Negeri menyebut 3 WNI menjadi korban, 1 meninggal dunia dan 2 lainnya terluka. Ini bukan lagi sekadar angka dalam laporan perang. Ada warga Indonesia yang ikut menjadi korban dari konflik yang berlangsung ribuan kilometer dari tanah air. Dan Bab el-Mandeb sendiri bukan jalur laut biasa. Selat ini merupakan salah satu pintu masuk utama menuju Laut Merah, sehingga setiap serangan terhadap kapal di kawasan tersebut berpotensi mengganggu perdagangan dan pelayaran internasional. Belum selesai dengan persoalan di laut, Houthi kembali mengarahkan ancamannya ke Arab Saudi. Mereka mengklaim 2 drone menyerang sebuah kilang minyak di Jazan dan menyebutnya sebagai pembalasan atas operasi Saudi di wilayah Sa'ada dan Hodeidah. Sampai tahap ini, klaim keberhasilan serangan tersebut belum sepenuhnya terverifikasi secara independen. Tetapi, pilihan lokasinya jelas memiliki nilai strategis. Jazan berada tepat di dekat perbatasan Yaman dan menjadi rumah bagi sejumlah infrastruktur energi penting Saudi. Sementara itu, di daratan Yaman, pertempuran juga dikabarkan bergerak. Media yang berafiliasi dengan Houthi menyebut pasukan mereka menekan ke arah Al-Hawha dan Mokha, sementara pasukan yang didukung Saudi disebut mengalami kemunduran. Namun, gambaran situasi di medan perang masih sulit dipastikan secara independen. Yang jelas, korban di kedua sisi terus bertambah. Sejumlah personel pemerintah Yaman dilaporkan tewas di sekitar Mokha dan Bab el-Mandeb. Sementara di kubu Houthi, laporan lokal menyebut 47 pejuang dimakamkan hanya dalam 2 hari, termasuk 14 perwira. Dan angka itu memberi gambaran sederhana tentang situasinya. Perang ini bukan lagi sekadar saling kirim drone dan rudal. Di balik setiap serangan, ada garis depan yang berubah, kapal yang terancam, dan korban yang terus bertambah. Di saat perang kembali memanas, ada satu perkembangan yang datang dari arah yang tidak terduga. Rusia memilih jalur diplomasi. Dalam forum Dewan Keamanan PBB, Moskow menyerukan agar blokade laut, udara, dan darat terhadap Yaman dicabut sepenuhnya. Rusia juga meminta pembatasan terhadap masuknya makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar dihentikan, sekaligus mendukung upaya PBB untuk membebaskan personel organisasi tersebut dan pekerja kemanusiaan yang ditahan. Namun persoalan Yaman jauh lebih rumit daripada sekadar siapa yang menembak siapa. Peta kekuasaannya sudah terpecah ke begitu banyak kepentingan. Houthi masih memegang sebagian besar wilayah utara
dan kawasan dengan populasi terbesar. Di sisi lain terdapat pemerintah yang didukung Saudi, kelompok separatis selatan, serta jaringan Al-Qaeda yang masih aktif di sejumlah wilayah. Dan ada perubahan lain yang tidak kalah penting, hubungan Saudi dan Uni Emirat Arab. Setelah UAE menarik pasukannya, pengaruh Saudi di wilayah yang tidak dikuasai Houthi semakin besar. Tetapi, persaingan kepentingan kedua negara ini juga menunjukkan bahwa konflik Yaman tidak hanya ditentukan oleh aktor-aktor di dalam negeri. Pelabuhan, jalur perdagangan, sumber daya, dan pengaruh regional semuanya ikut bermain. Disinilah jalan keluar menjadi begitu sulit. Semua pihak dapat berbicara tentang keamanan dan masa depan Yaman, tetapi kepentingan mereka tidak selalu mengarah ke tujuan yang sama. Masih ada jalan untuk meredakan konflik. Serangan bisa dihentikan, akses kemanusiaan diperluas, dan perundingan kembali dibuka. Pemimpin pemerintahan Yaman yang didukung Saudi bahkan masih menyerukan agar Houthi meletakkan senjata dan bergabung dalam upaya membangun negara yang dapat menampung berbagai kelompok. Tetapi ada skenario sebaliknya. Jika setiap serangan terus dibalas, kapal tetap menjadi sasaran dan fasilitas energi mulai ikut dihantam. Konflik ini bisa kembali melewati batas Yaman. Dan mungkin inilah hal yang paling perlu diperhatikan. Di peta, satu serangan di Yaman mungkin hanya terlihat seperti satu titik kecil. Tetapi ketika titik itu dibalas, dampaknya bisa menjalar ke pelabuhan, jalur perdagangan, fasilitas energi, bahkan negara-negara yang awalnya tidak terlibat. Jadi, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang memenangkan satu pertempuran. Pertanyaannya, apakah Yaman masih punya kesempatan untuk menghentikan rantai serangan ini sebelum seluruh kawasan ikut terseret?